saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 22, yaitu PPh yang dipungut oleh 1. Bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor maupun di bidang lainnya. Ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemungutan dan objek PPh pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. 2. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, pembendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara APBN atau belanja daerah APBD, kecuali badan-badan tersebut, yaitu 4. Bank Indonesia, perusahaan pengelola aset, Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD. Kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka. Ke-8, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tarif PPh pasal 22, yaitu yang pertama ada atas impor. PPh pasal 22 atas impor merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. PPh pasal 22 atas impor, subjek pajaknya adalah badan usaha yang melakukan impor atau yang kita sebut sebagai importir. Objek pajaknya adalah barang yang diimpor. Pemungut pajaknya yaitu Bank Devisa atau BJBC. Saat terutangnya yaitu pada saat pembayaran bea masuk atau penyelesaian dokumen. Selanjutnya ada klasifikasi tarif PPh pasal 22 atas impor, yaitu jenis tarif barang. Yang pertama, barang tertentu, baik importir memiliki API atau non-API, maka tarif dikenakan 10% dari nilai impor. Kemudian yang kedua, barang tertentu lainnya, baik importir memiliki API atau non-API, dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Kemudian ada kedelai, gandum, tepung terigu, baik importir memiliki API atau non-API, maka dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor. Kemudian uraian barang A, B, dan C yang tadi terdapat dalam lampiran PMK nomor 110 garis miring PMK titik 010 garis miring 2018. Barang selain A, B, dan C yang memiliki, jika importir memiliki API, maka tarif dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor. Kemudian barang selain A, B, dan C, jika importir tidak memiliki API, maka tarif dikenakan 7,5% dari nilai impor. Dan ada barang tidak dikuasai, dikenakan tarif 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD,
angka 2, butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% atau setengah persen dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Kemudian atas penjualan hasil produksi, angka 2, butir 5 ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama jika berupa kertas, maka tarifnya 0,1% dari DPP PPN dan tidak final. Jika baja, tarifnya 0,3% dari DPP PPN dan tidak final. Jika otomotif, tarifnya 0,45% dari DPP PPN dan tidak final. Ada semen, yaitu tarifnya sebesar 0,25% dari DPP PPN dan tidak final. Kemudian ada rokok, yaitu sebesar 0,15% dari harga bandrol dan final. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah yaitu pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, sedangkan penyalur atau agen bersifat tidak final. Kemudian ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, yaitu angka 2 butir 7 ditetapkan sebesar 2,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal. Kemudian ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksudkan angka 1 huruf A sebesar 0,5% atau setengah persen dari nilai impor. Kemudian yang terakhir yaitu ada atas penjualan. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Lalu kemudian ada kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Lalu kemudian rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penghasilan lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Lalu yang terakhir, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dan harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Leona Fidiasari akan melanjutkan materi yang subbab keempat, yaitu tentang pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang tidak terhutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak sebesar 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang-barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB, surat keterangan bebas.
Yang ketujuh, pembayaran atau pencarian dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Yang selanjutnya ada impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembayaran pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kelima yaitu saat terutang dan pelunasan atau pemungutan pajak penghasilan pajak 22. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan pada saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran, bea masuk ditunda atau dibebaskan maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Kemudian yang kedua yaitu atas pembelian barang dalam angka 2 butir 2, 3, dan 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu atas pembelian hasil produk angka 2 butir 5 yaitu terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat yaitu ada atas penjualan hasil produksi angka 2 butir 6 dipungut pada saat penerbitan surat pemerintah pengeluaran barang. Kemudian yang terakhir yaitu ada atas pembelian bahan-bahan angka 2 butir 7 terutang dan dipungut pada saat pembelian. Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya ini adalah tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Nah, untuk tata cara yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai, dan pabean. Pada PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Devisa atau Bank Persepsi atau Bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Terus tata cara yang kedua, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor dan dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Terus tata cara yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungutan atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke Bank Persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungutan menerbitkan bukti pungutan rangkap 3, yaitu yang pertama, lembar pertama untuk pembeli, kemudian lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Terus tata cara yang keempat, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Terus tata cara yang kelima, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SPP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Kemudian tata cara yang keenam, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SPP. Dengan formulir SSP, pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian tata cara yang ketujuh, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu untuk lembar pertama itu untuk pembeli, terus untuk lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak. Untuk lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, di sini saya akan berikan contoh soal perhitungan PPh pasal 22. Di sini PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi emas batangan. PT ABC menjual emas batangan dengan total 1000 gram kepada PT XYZ dengan harga jual 600.096.600.000 rupiah. Dengan harga jual 600.096.600 rupiah ya. Pada November 2019, berikut ini pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi jual beli emas tersebut adalah, jadi PPh pasal 22-nya itu adalah dengan menggunakan tarif pajaknya itu 0,45. Jadi 0,45 dikali 600.096.600 rupiah itu dikalikan dengan 0,45 hasilnya itu 3.134.700 rupiah. Kemudian untuk soal yang kedua, PT Semoga Laku menjual kendaraan bermotor roda 2 berkapasitas 500 cc kepada Tuan Ali dengan harga jual 500 juta. Tuan Ali sudah memiliki NPWP. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Nah, jadi di sini PPh pasal 22-nya dan tarif pajaknya itu 5%. Jadi PPh pasal 22-nya 5% dikali dengan harga jual 500 juta. Jadi hasilnya adalah 25 juta. Jadi PPh pasal 22-nya itu adalah 25 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.